Nomor 1, sebuah kubus memiliki rusuk yang panjangnya 5 cm. Sebuah kubus memiliki rusuk yang panjangnya 15 cm. Volume dan luas permukaan kubus tersebut adalah, baik, kita punya kubus, panjangnya 15 cm, berarti ini 15, 15, 15 ya. Volume dan luas permukaannya. Oke, volume kubus. Untuk volume itu semua rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Untuk kubus berarti alasnya berbentuk persegi, yaitu untuk nyari luasnya kita pakai rumus sisi kali sisi atau rusuk kali rusuk dikalikan tinggi. Nah, kebetulan tingginya adalah 15 juga, berarti sisi kali sisi kali sisi. Maka volume sama dengan 15 kali 15 kali 15. 15 kali 15 kali 15 adalah 3.375. 3.375 cm kubik. Untuk luas permukaan, ingat ada 6 permukaan. Satu permukaan bentuknya adalah persegi. Rumusnya sisi kali sisi. Berarti 6 permukaan ini dikalikan sisi kali sisi. Sisi kali sisi berarti 15 kali 15. 15 kali 15. 6 dikali 15 dikali 15 sama dengan 1.350. Karena luas permukaan satuannya cm persegi. Maka jawabannya adalah yang B. Ya. Nomor 2, keliling sebuah kubus 228. Itu artinya panjang rusuknya ya, panjang rusuk keseluruhan itu 228. Panjang rusuk seluruh ya, itu 228 cm. Ditanya volumenya, berarti kita butuh rusuk-rusuknya. Nah, rusuk kubus itu ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Artinya 228 ini kalau kita bagi 12, maka itulah ukuran rusuknya, yaitu 19 cm. Nah, kita masuk ke rumus volume. Volume tadi adalah sisi kali sisi kali sisi. Berarti 19 dikali 19 dikali 19. 19 dikali 19 dikali 19 itu adalah 6.859. Karena volume maka satuannya cm kubik. Nah, untuk luas permukaannya ada 6. 6, satu permukaan itu bentuknya adalah persegi. Berarti 6 kali 19 kali 19. Oke, 19 kali 19. Berapakah 6 kali 19 kali 19? 2.166 cm persegi. Maka jawabannya adalah 6.859, berarti yang B. Ani ingin membuat kerangka kubus dari kawat yang panjangnya 5 meter. Berarti keseluruhan kawat itu 5 meter. Jika kubus yang dibuat Ani memiliki panjang 20 cm, maka jumlah maksimal kerangka kubus yang dibuat adalah, artinya kubusnya yang terdiri dari 12 rusuk, kubus memiliki 12 rusuk, itu untuk 5 meter, itu kita jadikan cm, yaitu 500 cm. Nah, jika panjang sisi atau rusuknya
itu 20 cm, berarti untuk 12 rusuk kita akan menghabiskan 20 kali 12 yaitu 240 cm kawat. Ya, ini kawat. Nah, dari 500 dipakai 240 kita masih bisa bikin satu kerangka lagi yang ukurannya 20 cm. Kita kalikan 12 rusuk yaitu 240 cm. Artinya kita akan menghabiskan sebanyak 480 cm kawat dari 500 kawat. Nah, sisanya itu berarti hanya 20, yaitu dari 500 dikurangi 480, yaitu 20 cm. Nah, di sini berarti bisa disimpulkan bahwa kita hanya bisa membuat 2 buah kerangka kubus. Panjang sisi kubus yang luas permukaannya 486 adalah, berarti kita mencari rusuknya. Kita mulai dari ruas permukaan. Luas permukaan adalah 6 dikali sisi kuadrat atau sisi kali sisi. Luas permukaannya adalah 486 sama dengan 6 dikali S kuadrat. Nah, untuk mencari S, 6-nya kita bagi 6. 486 juga ikut habis. Kita bagi 6. S kuadrat sama dengan 81. Nah, untuk menghilangkan kuadratnya, maka ini adalah akar 81. S sama dengan 9. Maka panjang sisi kubus adalah 9. Nomor 5, panjang seluruh rusuk balok adalah 120 cm. Jika panjang dan lebar balok adalah 15 dan 9, berarti ini 15 dan yang ini 9, maka luas permukaannya adalah, kita butuh tinggi untuk tahu luas permukaan. Setiap bagian dari balok itu ada 4 rusuk yang sama panjang. BC sama dengan AD, sama dengan EH, sama dengan FG. Sedangkan AB itu sama dengan DC, sama dengan EF, sama dengan HG. Maka sisanya adalah EA sama dengan DH, sama dengan FB, sama dengan GC. Artinya, untuk 15, yang ukuran 15 itu ada 4, yang ukurannya 9 juga ada 4, maka yang lainnya itu berapa? Ya, 15 kita kalikan 4 adalah 60. Kemudian 9 dikali 4 adalah 36. Ini kita jumlahkan rusuk yang sudah diketahui, yaitu 96. Dari total keseluruhan 120 cm, sudah digunakan 96 cm, maka yang tersisa adalah 24 cm. 24 cm ini untuk 4 rusuk, berarti masing-masing rusuk adalah masing-masing rusuk yang tersisa itu adalah 24 dibagi 4, yaitu 6 cm. Nah, untuk luas permukaan, berarti kita menghitung ya. Oke, untuk luas permukaan, berarti kita menghitung dengan menggunakan rumus luas permukaan. Luas permukaan untuk kubus adalah 6 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Maaf, 2 ya, bukan 2. Berarti 2 dikali panjangnya 15, lebarnya 9, ditambah panjang 15, lebar tingginya 6, ditambah lebarnya 9, tingginya 6.
Berarti 2 dikali 135 ditambah 15 kali 6, yaitu 90, ditambah 9 kali 6, yaitu 54. Berarti 2 dikali hasil dari 135 ditambah 90 ditambah 54, yaitu 279. Maka 279 jika dikali 2, hasilnya 558 cm persegi. Jawabannya yang B. Sebuah limas segi 4 beraturan memiliki sebuah sisi tegak berbentuk segitiga sama sisi. Jika luas dan tinggi sisi tegaknya adalah 63 dan 9, maka luas permukaan limas adalah, ini Ibu geser segitiganya. Anggaplah ini T, B, C, maka ini adalah sisi tegaknya yang tadi disebut ukurannya 9 cm. Ya. Nah, terus luasnya 63, berarti kita mulai dari luas segitiga. Luas segitiga sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Nah, luas segitiganya adalah 63. Alasnya adalah BC, berarti tetap A ya. Tingginya adalah 9 dibagi 2. Nah, kita bisa dapetin A nih di sini. 63 kita kalikan dengan 2. 63 kali 2, namanya dikali silang, sama dengan 9A. Untuk dapetin A, 9-nya dibagi toh. Bagi 9, bagi 9. Maka ini habis. 63 dibagi 9, itu adalah 7. Maka A sama dengan 7 dikali 2, yaitu 14 cm. Nah, luas permukaan limas itu berarti luas segitiga ditambah luas persegi yang ada di bawah. Nah, kita dapat A-nya. A-nya itu berarti BC itu 14 cm. Maka ini 14 kali 14. Segitiganya ada 4. Berarti 4 kali luas segitiga. Nah, tadi luas segitiganya adalah 63. Berarti kita langsung bisa masukin si 63 tadi yang dikalikan dengan 4. Ya, 4 dikali 63 ditambah sisi kali sisi, yaitu 14 kali 14. Nah, tinggal dihitung. 4 dikali 63 itu adalah 252 ditambah 14 dikali 14. Itu adalah 196. 196 ditambah 252 sama dengan 448 cm persegi. Jadi ini adalah luas permukaan. Jawabannya C. Sebuah limas dengan alas berbentuk persegi memiliki luas permukaan 360. Jika luas salah satu sisi tegaknya 65, maka tinggi limas tersebut adalah, untuk luas permukaan, ada 4 permukaan yang berbentuk segitiga dan 1 permukaan berbentuk persegi. Ya. Nah, permukaan segitiga itu luasnya 65. Permukaan si limas seluruhnya adalah 360. Jadi 360 sama dengan 4 dikali 65. Nah, untuk persegi rumusnya adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Berarti 360 sama dengan 260 ditambah S kuadrat. Nah, untuk dapetin S kuadrat, 260-nya ini dihilangkan. Caranya bagaimana? Dikurang 260. Yang ini pun dikurang 260. Ya, ini dicoret, hasilnya S kuadrat sama dengan 100. Maka S sama dengan akar dari 100. Akar dari 100 itu adalah 10.
Maka tinggi limus ini untuk sisi kuadrat ya. Sisinya ini 10, kemudian luasnya itu adalah 65. Berarti kita masuk ke rumus luas segitiga. Ini segitiganya. Kemudian luas segitiga, kita bisa pakai pendekatan rumus luas segitiga. Di mana rumus luas segitiga itu adalah alas kali tinggi dibagi 2. Luasnya di sini 65. Alasnya sudah ketahuan, yaitu 10. Tinggal tingginya yang kita cari. Dibagi 2. Berarti 65, ini kan alasnya 10 ya. Ini B, C, oke, T, B, C. Untuk tingginya belum ketahuan. 65 sama dengan 10 dibagi 2, 5. 5T. Berarti T sama dengan 5 dibagi 5 untuk ngilanginnya. 65 juga dibagi 5. Ini kita hapus. T sama dengan 65 dibagi 5. Ya, dibagi 5. Hasilnya adalah 13. Berarti tingginya 13 cm. Yang D. Sebuah kubus memiliki alas yang luasnya 256. Alas kubus itu kan persegi. Ya. Rumus luas persegi itu adalah sisi kuadrat. Berarti 256 sama dengan S kuadrat. Untuk menghilangkan kuadratnya, kita bisa akarkan si 256. S sama dengan akar dari 256 itu adalah 16. Berarti rusuknya 16 kali 16 itu untuk rusuknya. Nah, volumenya berarti rusuk kali rusuk kali rusuk atau S gitu ya. Sisi kali sisi kali sisi. Rusuk pangkat 3. Nah, rusuknya adalah 16, berarti 16 pangkat 3. Berarti volume sama dengan 16 kali 16 kali 16 yaitu 4096. Jawabannya yang D. 9. Volume balok yang berukuran 12, 7 sama 10 adalah, ya kita langsung masuk ke volume ya. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 12, lebarnya 7, tingginya 10. Berarti 840 cm kubik. Jawabannya yang B. Sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang, berbentuk balok kali ya maksudnya ya, dengan panjang 10 meter, lebar 5 meter, dan diisi air dengan jumlah maksimal 450. Artinya airnya mengisi keseluruhan volume si balok. Berarti kita mulai dari rumus volume. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, volumenya itu adalah 450, panjangnya 10, lebarnya 5, tingginya yang kita nggak tahu. Berarti 450 sama dengan 50 kali T. Nah, untuk menghilangkan 50, berarti kita dapetin T, bagi dengan 50, ini juga dibagi dengan 50. Berarti T sama dengan 9. Jawabannya A. Jika panjang nomor 11, jika panjang seluruh rusuk kubus adalah 180 cm, maka volumenya adalah rusuk kubus, itu jumlahnya ada 12, rusuk kubus itu ada 12, kemudian keseluruhannya adalah 180, berarti 180 kita bagi dengan 12, yaitu 15 cm. Berarti ini adalah ukuran rusuknya. Maka volumenya adalah rusuk kali rusuk kali rusuk. 15 kali 15
kali 15. Berarti yang hasil belakangnya 5 ya. 3375. 3375 cm kubik. Jawabannya A. 12. Sebuah prisma segi 4 dengan alas berbentuk persegi memiliki panjang sisi 8 cm. Berarti ini adalah balok ya. Karena alasnya 8 kali 8, tingginya 20. Berarti volume prismanya adalah, ya berarti volume balok. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya adalah, kebetulan dia sebuah persegi, berarti sisi kali sisi, atau 8 kali 8. Tingginya adalah 20. Jadi 8 kali 8 kali 20. 8 kali 8, 64 kali 20. 1280 cm persegi. Jawabannya adalah C. Sebuah limas memiliki alas berbentuk persegi panjang dengan ukuran 10 kali 14. Nah, di sini 10, di sini 14. Ditarik dari titik pusat ke titik puncak sepanjang 21 cm. Volume limas adalah, berarti volume sama dengan luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk persegi panjang, berarti panjang kali lebar kali tinggi. Ini jangan lupa dikali sepertiga. Maka sepertiga kali 14 kali 10 kali tingginya 21. Nah, tinggal dicoret. 21 bagi 3, 7. 14 dikali 7, 98 dikali 10, 980 cm kubik. 15. Limas TABCD adalah limas segi 4 dengan alas berbentuk sebuah persegi yang panjang sisinya adalah 12 cm. 12 cm. Jika volume limas itu 720, maka sepertiga kali luas alas kali tinggi. Ingat, sepertiga kali luas alasnya adalah sisi kali sisi kali T, berarti volumenya kita masukkan 720 sama dengan sepertiga dikali 12 dikali 12 dikali tinggi. Nah, kita bisa coret. Yang hasilnya 4, berarti 720 sama dengan 48 kali tinggi. Untuk menghilangkan 48, berarti 48 dibagi 48, 720 juga dibagi 48. Maka T sama dengan 15. Jadi tingginya adalah 15 cm. 16. Limas segi 4T ABCD memiliki alas berbentuk persegi. Volume limas 27 cm kubik dan tingginya 9 cm. Berarti tinggi limasnya adalah 9 cm. Kemudian sisi tegaknya untuk tingginya itu adalah 10 cm. Saya buat warna merah, ini 10 cm. Maka luas permukaan limas adalah, berarti untuk menghitung luas permukaan, kita butuh 4 luas segitiga ditambah dengan luas persegi. Segitiga itu rumusnya alas kali tinggi bagi 2. Untuk persegi rumusnya adalah sisi kali sisi. Kita lihat kita belum punya ukuran sisi persegi dan kita juga belum punya hanya ukuran sisi persegi ya. Sisi alasnya. Kita bisa memulai dari rumus volume limas ya. Kita mulai dari volume. Volume sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Volumenya di sini 27 sama dengan 1/3 dikali luas alasnya itu adalah sisi kuadrat kali tinggi. Tingginya adalah 9. Nah, di sini kita bisa mulai menghitung. 9 dibagi 3 itu hasil 3.
maka 27 sama dengan 3x kuadrat. Untuk menghilangkan 3, untuk dapetin x kuadrat, maka 3-nya dibagi dengan 3. Ya, 27 juga dibagi 3. Ini dicoret, s kuadrat sama dengan 9. Maka s sama dengan akar dari 9, yaitu 3 sama dengan s. Artinya, kita punya ukuran sisi alas itu adalah 3 cm. Berarti kita bisa hitung 4 kali alas kali tinggi, berarti ini juga 3 cm. Alasnya 3, tingginya 10, dibagi 2, ditambah sisi kali sisi, berarti 3 dikali 3. 4 kali 5, 20, 20 kali 3, 60. Ditambah 9. Maka hasilnya adalah 69 cm persegi. Banyak diagonal ruang balok. Kita lihat dari sini. 1, 2, ini memotong ruangan ya. 3, 4. Jadi jawabannya ada 4. Nomor 18. Ya, Budi memiliki kawat sepanjang 10 meter untuk membuat kerangka limas persegi. Berarti all keseluruhan kawat sepuluh meter atau 1000 cm. Jika panjang rusuk alas limas itu 10 cm, berarti kita punya gambar limas dengan alas persegi. Jika panjang rusuk alasnya 10 kali 10, berarti ini 10 kali 10. Dan panjang rusuk tegaknya itu adalah 16, berarti sisi miringnya 16. Maka kerangka limas yang dibuat paling banyak adalah, kita punya sisi tegaknya 4. Berarti 4 kita kalikan 16. Kemudian ditambah sisi alasnya itu ada 4 juga. 1, 2, 3, 4 rusuk ya. Dan ukurannya 10, berarti 4 kali 10. Maka kita hitung 4 kali 16 itu adalah 64. Ditambah 40, yaitu 104. Nah, kalau kita punya 1000 cm dan dipakai satu kerangka adalah 104, maka 1000 kita bagi 104. 1000 dibagi 104 yaitu 9 dan bersisa. Jadi kalau ditanya berapa banyak kerangka limas yang bisa dibuat, jawabannya 9. Sebuah prisma alasnya berbentuk belah ketupat. Panjang diagonal alasnya 6 dan 8. Tinggi prisma 12 cm. Luas permukaan prisma adalah, berarti kita akan menghitung luas permukaan, di mana permukaannya terdiri dari 2 belah ketupat dan 4 persegi panjang. Nah, belah ketupat itu sendiri rumusnya diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2 ditambah 4 kali panjang kali lebar. Ini dicoret. Diagonal 1 adalah 8, diagonal 2 adalah 6. Ditambah 4 kali panjang kali lebar. Di sini ada
12, namun EH-nya kita belum punya. Berarti kita harus mencari dengan menggunakan teorem Pitagoras. EH itu adalah sisi miringnya. Oke, kita hitung dengan teorema Pitagoras. Plus seperti ini. Ini adalah O. Berarti ini O, ini E, ini H. Ya. EO itu adalah setengah dari 8, berarti 4. OH itu setengah dari 6, berarti 3. Nah, untuk mencari EH, anggaplah ini X, maka X kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Kita pakai Pitagoras. X kuadrat sama dengan 16 ditambah 9. X kuadrat sama dengan 25, maka X sama dengan akar 25, yaitu 5. Berarti EH-nya adalah 5. Maka panjang kali lebarnya adalah 12 kali 5. Oke. 8 kali 6 sama dengan 48. Kemudian 4 kali 5, 20. 20 dikali 12 berarti 240. 240 dikali 48, yaitu ditambah 48. 288 cm persegi. Jawabannya yang D. Nomor 20. Sebuah balok mainan tersusun dari kubus-kubus satuan yang kongruen seperti gambar berikut. Jika seluruh bagian luar balok akan dicat, banyak kubus satuan yang terkena cat pada satu sisi saja adalah, kita coba buat gambaran satu sisi, berarti kotaknya adalah yang ini. Ada 4, ditambah yang bawah, berarti ada 8. Kenapa yang bagian pinggir tidak termasuk hitungan? Karena bagian pinggir ini, anggaplah yang di sebelah sini, kalau kita perhatikan, dia terkena cat 3 bagian sisi. Yang ini adalah 2 bagian. Nah, yang diminta hanya 1 bagian saja, berarti dia hanya bagian tengah. Sekarang kita coba analisis. Bagian depan itu ada 8, berarti bagian belakang juga ada 8. Depan 8, berarti kita kalikan 2, karena depan belakang. Bagian kanan itu kita lihat ada 1, 2. Karena yang pinggir-pinggir tidak mungkin, karena itu terkena cat bagian 2 sampai 3 sisi. Berarti ada 2 di sebelah kanan dan 2 di sebelah kiri. Berarti anggaplah kiri kanan. Ini belakang depan, kanan kiri. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Sekarang atas bawah. Atas bawah juga hanya bagian tengah, yaitu 1, 2, 3, 4. Atas bawah. Berarti ada 4 kotak dikali 2 sisi. Jumlahnya 8. Jika dijumlah, berarti hasilnya adalah 28. A. Nomor 21. Amir mempunyai sebuah sangkar burung berbentuk prisma segi 6 beraturan. Setiap rusuk kerangka terbuat dari aluminium. Tinggi sangkar burung 60 cm dan panjang rusuk alas 25 cm. Jika harga 1 meter aluminiumnya Rp20.000, maka pembelian aluminium seluruhnya adalah, nah ini kan segi 6. Anggaplah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk alasnya. Dan masing-masingnya adalah 25. Kemudian tingginya adalah 60. Nah, kita akan menghitung rusuk-rusuknya ini. Berarti ada 6 kali 2, atas dan bawah. 6 kali 2. Ada 12. Kemudian rusuk yang tingginya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Berarti 6 kali 1 ya. 6 aja. Berarti 12 tambah 6 ada 18 rusuk. Kalau
Satu rusuk itu 25 cm, yang tingginya 60 cm berarti 12 dikali 25 ditambah 6 dikali 60. 12 dikali 25 adalah 300. 6 dikali 60 adalah 360. Maka jika kita jumlahkan, hasilnya 660. Harga 1 meter aluminium 20.000. Berarti kalau 660 meter itu kita kalikan 20.000. Maka hasilnya 132.000. Ini 1 meter ya, 1 meter aluminium. Ini 660 cm. Berarti kalau dirubah menjadi meter, ini adalah 6,6. Ya, berarti di sini 6,6 yang dikali 20.000. 6,6. Ya. Jawabannya C. Oke, nomor 22. Prisma tegak dengan tinggi 20 cm. Alas berbentuk jajar genjang. Jika alas jajar genjangnya adalah 20 dan tingginya adalah 8, maka volume adalah luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk jajar genjang, di mana jajar genjang itu rumus luasnya adalah alas kali tinggi. Nah, T yang di sini adalah tinggi prisma. Tinggi prisma di sini adalah 20. Nah, berarti ini TP itu berbeda. Alas di sini 20 untuk jajar genjangnya. Tingginya 8 kali tinggi prisma 20. Berarti 20 kali 20 400, 400 kali 8 adalah 3.200 cm kubik. 23, Pak Budi memiliki kawat panjangnya 10 meter. Nah, 10 meter itu jika dijadikan sentimeter adalah 1000. Akan dibuat kerangka bangun seperti di bawah ini. Sisanya adalah, kayak kita lihat yang pertama adalah kubus. Kubus itu ada 25 rusuknya, dikali banyaknya rusuk yaitu 12. Maka kita menghabiskan 300 cm rusuk. Kemudian untuk balok, itu kita menghabiskan 30 dikali 4, 25 dikali 4, dan 25 dikali 4. Jadi ini panjangnya, lebarnya, tingginya. 30 kali 4, 120. 25 kali 4 itu adalah 100. 25 kali 4 juga 100. Kita tambahkan menjadi 320. Untuk yang ketiga, yaitu limas. Limas itu rusuk tegaknya adalah 20 dikalikan 4, berarti ini rusuk tegak. Rusuk alasnya adalah 25 dikalikan 4. Berarti ini 80, ini adalah 100. Kalau kita total menjadi 180. Yang terakhir adalah prisma dengan alas segitiga. Berarti sisi tegaknya tinggi ya. Tinggi 25 kali 3. Untuk segitiganya itu ada 6. Ukurannya 20, berarti 20 kali 6. Maka 25 dikali 3 adalah 75. 20 kali 6 adalah 120. Jika kita total, hasilnya adalah 195. Sekarang kita jumlahkan 300 ditambah 320 tambah 180 tambah 195. Tambah 320 yaitu 995. Total terpakai 995. Kalau
awalnya ada 1000 cm, berarti 1000 dikurang 995 yaitu 5 cm. Sisanya adalah 5 cm.